Di sini ada pertanyaan dari perawat ya, rekan di Segar Perawat. Kira-kira kapan muncul SKP platformnya dan bagaimana untuk SKP yang habis bulan Juni ini? Ini sudah dijawab juga, gitu ya. Eh, jadi nanti kalau sudah ada fiturnya dan mudah-mudahan sore ini sudah akan dibuka untuk teman-teman nakes lainnya. Jadi mohon untuk bisa dicek. Tapi yang paling penting sekali lagi saya sampaikan adalah cek profilnya masing-masing di satu Sehat STMK, cek data pekerjaannya, minimal dahulukan satu data pekerjaan yang aktif untuk dilengkapi secara benar, ya, karena itu akan mempengaruhi proses pentautan SKP. Nanti materi ini akan di-share juga, nanti linknya bisa di-share ya Mbak Arum, nanti di-share untuk bisa di-download materinya. Ada pertanyaan lagi? Sebentar. Enggak. Apakah pengelolaan SKP harus mencakup tiga aspek, pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian masyarakat, atau bisa hanya dua? Ya. Jadi Ibu Eni ya, Bu Eni menanyakan bahwa nanti ke depan tiga ranah itu harus terpenuhi, Bu. Ya, Bapak Ibu semua, tiga ranah itu harus terpenuhi. Tetapi eh, di masa peralihan ini SKP yang dikumpulkan baik pada saat itu full dari pembelajaran atau mungkin lebih banyak pelayanannya akan tetap kita akui sebagai SKP yang tercukupi. Jadi jangan khawatir jika apalagi kalau sebelumnya belum pernah ada ranah pelayanan yang menjadi acuan perhitungan, dengan SKP yang sudah ada itu bisa diajukan dan pada saat sudah tercukupi maka akan diakui dan ranah ini belum dikunci sekarang. Dari Dokter Ricky, eh, ini dari IDAI atau perhimpunan gitu ya, semua seminar, simposium, workshop selamanya tercatat baik di dalam sistem CPD-nya perhimpunan. Ada logbooknya juga, jadi tidak pernah menyimpan bukti sertifikat-sertifikat seminar yang pernah diikuti. Apakah logbooknya bisa menjadi bukti? Seperti saya sampaikan tadi, jika ada cukup bahkan screenshotnya saja, kalau Bapak Ibu sudah terpenuhi di sistem informasinya, gitu ya, maka kami akan anggap cukup dan datanya akan kami sesuaikan di sistem kita. Karena tentunya mungkin banyak yang tidak terbawa datanya karena terpencar-pencar ya. Dan kami mohon maaf tidak semua bisa terbawa, tapi di fitur yang ada di form pelaporan yang ada di skp.kemers.go.id bisa dilampirkan sehingga nanti datanya disesuaikan. Yang pasti pada saat diminta data bukti disampaikan bukti yang benar gitu ya. Pada saat diminta periode akhir SIP atau STR yang benarnya gitu ya, yang STR sebelumnya ya, bukan STR seumur hidup atau Serkomnya mohon diinput dengan benar gitu ya, dengan sesuai. Karena jika nanti ada perdataan yang salah, karena itu murni dari isian Bapak Ibu sendiri di form tersebut. Ada pertanyaan lagi, setelah menginput di SKP platform, berapa hari kah diverifikasi oleh tim P2KB? Bisa saya sampaikan tadi, verifikasi bahkan bisa dilakukan saat itu juga, ya pada hari itu juga, atau mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Karena kami akan mendahulukan Bapak Ibu yang periode SIP-nya habis dalam waktu 6 bulan. Sehingga yang masih panjang gitu ya, itu akan diminta untuk bersabar karena nanti akan secara bertahap kita kita dahulukan untuk teman-teman yang sudah mau habis SIP-nya. Ini ada pertanyaan terkait dengan kewajiban SIP. Eh,
Sementara ini untuk tenaga sanitasi lingkungan di dunia kesehatan memang belum diwajibkan untuk memiliki SIP. Jadi sebenarnya dari pengumpulan SKP-nya juga tidak dibutuhkan gitu ya. Tapi nanti secara detail pastinya akan dikeluarkan dalam bentuk KMK ya, Ibu Lia di selayar. Sehingga nanti bisa bertahap dicek ya. Kalau memang tidak dibutuhkan, maka ya tentu tidak perlu lagi ada proses-proses mentautkan akun di SKP platform. Karena ini khusus yang memang teman-teman butuhkan SIP dan apa dibutuhkan datanya untuk perpanjangan SIP berikutnya. Tetapi apakah saya nggak boleh belajar, Dokter Indra? Tentu boleh. Karena untuk masuk ke pelataran sehat, semua orang bisa masuk ke sana dan proses pembelajaran tetap bisa dilakukan. Ya, ini juga ada dari Dokter Doris, gitu ya. Eh, saya mengikuti kegiatan webinar di Satu Sehat tidak bisa diakses, padahal saya sudah menggunakan akun saya. Maksudnya mungkin di pelataran sehat gitu ya. Eh, dan di sini disebutkan bahwa tidak semua kegiatan itu gratis. Tentu tidak, Bapak Ibu. Kalau yang pelaksananya swasta, penyelenggara swasta, atau lembaga-lembaga BUMN, sorry, atau BLU, gitu ya, itu tentu berbayar. Karena ada biaya penyelenggaraan yang di luar Kementerian Kesehatan. Nanti ke depannya Kementerian Kesehatan akan sering banyak bekerja sama dengan kolegium dan perhimpunan yang membuat kegiatan-kegiatan itu lebih banyak dari pembiayaan Kementerian Kesehatan dan ini tentunya akan bisa lebih banyak yang gratis opsinya kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi mohon dibedakan antara biaya penyelenggaraan dengan biaya pembuatan kegiatannya. Jadi nanti itu tentu akan bervariasi. Untuk pelayanan terhadap pasien, apakah bisa digunakan untuk menambah SKP? Jika bisa, bagaimana memasukkannya ke dalam pelataran sehat? Jadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa tiga ranah yang ada dalam SKP itu adalah ranah pembelajaran, ranah pelayanan atau profesionalisme, dan ketiga adalah ranah pengabdian masyarakat. Untuk ranah pembelajaran di mana kita belajar, mengikuti sertifikat, mengikuti seminar, workshop dan lain-lain, gitu ya, itu dilakukan melalui pelataran sehat. Itu adalah platform pembelajaran. Jadi tentu ranahnya ranah pembelajaran, ya. Nah, untuk pelayanan atau profesionalisme, ke depan akan terhubung dengan rekam medik elektronik. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan sesuatu layanan kesehatan di rumah sakit atau di vaskes, itu akan tercatat Bapak Ibu melakukan kegiatan apa dan otomatis nanti pun ke depan masuk datanya kegiatan itu berapa nilai SKP-nya. Tetapi sementara belum, sehingga bukti-bukti pelayanan dan profesionalisme demikian juga dengan pengabdian masyarakat itu diupload secara mandiri di dalam SKP platform. Apakah acuan masa berlaku izin terbit memakai yang ada di skp.kmk.id? Karena kalau memakai yang ini kadang masa berlaku kurang dari 5 tahun. Jadi bukan kurang 5 tahun. Jadi sebenarnya gitu ya, kalau diperhatikan datanya tetap 5 tahun. Tetapi kalau dicek sekarang, ada yang mulainya 2023 sampai dengan 2028. Ada yang mulainya 2022 sampai dengan 2027. Tetap 5 tahun. Kami akan cek sesuai dengan kompetensinya dia, STR-nya dia yang berlaku atau serkom yang berlaku sebelumnya. Jadi bukan berarti sudah lama nih nggak praktek, lebih dari 5 tahun bahkan 10 tahun gitu ya. Ada yang masukkan data ke kami terakhir praktek di 2016, 2011, nggak pernah punya STR saat itu, lalu tiba-tiba bikin STR seumur hidup dan bilang bahwa sekarang saya mau praktek, kenapa mulainya nggak dari 2024 dan 5 tahun ke depan. Tidak ada ceritanya seperti itu. Di undang-undang jelas kalau lebih dari 5 tahun tidak berpraktik, gitu ya, itu harus melalui uji kompetensi. Jadi bukan berarti hanya dengan memiliki SR seumur hidup, padahal sebelumnya tidak pernah praktek lebih bahkan lebih dari 5 tahun,
itu bisa ujuk-ujuk praktek lagi gitu ya. Jadi 5 tahunnya dihitung sesuai dengan periode yang sebelumnya. Jadi tidak mengganggu proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini ada yang bertanya mengalami kendala nama tempat praktek ini ya, nama pemilik praktek tidak tertera di satu sehat waktu update pekerjaan. Sudah dijawab oleh Pak Timur gitu ya. Itu segera ke Dinas Kesehatan untuk meminta akun PMB, pakai aplikasi SDMK agar dapat mengupdate pekerjaan di satu sehat SDMK. Praktek mandiri ya, ini tidak ada, tapi nanti bisa disesuaikan ke Dinas Kesehatan. Ini dari Ibu Pravitasari mungkin ya. Ini terkait dengan pelayanan tadi, itu belum ada terkoneksi dengan RME gitu ya, di kliniknya, di vaskesnya, itu bisa menggunakan bukti logbook yang tadi sudah saya sampaikan contohnya. Ibu Indah, bagaimana jika STR-nya belum seumur hidup lalu mau mengajukan perpanjangan, namun pada saat mencari pencetakan SKP tidak ditentukan, tidak ditemukan gimana solusinya? Ya, sekali lagi STR yang sekarang STR seumur hidup dibutuhkan untuk pembuatan SIP sebagai bukti bahwa Bapak Ibu adalah nakes medis. Tapi STR seumur hidup tidak lagi dijadikan patokan atau acuan dalam menentukan periode SIP-nya. Karena di situ sudah seumur hidup, tidak lagi menggunakan itu. Justru nanti kita akan lihat dari STR sebelumnya kapan terakhir atau STR Serkom sebelumnya kapan akhir. Di situ kita bisa lihat apakah benar-benar masih aktif atau sudah habis kemarin sebelumnya gitu ya dan tinggal melanjutkan atau bahkan tidak pernah punya STR sebelumnya atau mungkin habis STR-nya 10 tahun yang lalu dan nggak pernah praktek lagi. Jadi nanti kalau sudah ada datanya, misalnya habis di 2024 ini dan belum bikin STR sama hidup, silakan upload STR-nya habis kapan yang terakhir gitu yang berlaku. Nanti sertakan bukti kecepatan SKP-nya, nanti langsung kita sesuaikan datanya untuk cepat panjang untuk 5 tahun selanjutnya sesuai hitungan tersebut. Oke, rekomendasi OP dari Happy Riono ini masih meminta rekomendasi OP. Ini tidak diperlukan lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa disampaikan ke Ses Konsil. Tadi sudah disampaikan hotline-nya oleh Pak Jeffrey. Nanti materinya akan kami sampaikan. Dokter Riki, mohon dicek lagi datanya di dashboard. Kemungkinan sudah terverifikasi, gitu ya. Ini dari Dik-Dik di RSUD Bandung Kiwari, izin bertanya, eh, sudah selesai beberapa kegiatan pelatihan yang dilakukan di pelataran sehat, tapi setelah selesai tidak tertera jumlah SKP-nya. Ya, Bapak Ibu, tadi pagi baru ada perbaikan di subuh tadi baru ada perbaikan di pelataran sehat, di akun pelataran sehat ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah pernah login di pelataran sehatnya, diminta untuk log out lagi dari akun pelataran sehatnya, di clear cache-nya, historinya di clear, coba login lagi ke dalam pelataran sehat melalui satu chat SDMK tentunya, nanti akan dicoba kembali, semoga fiturnya sudah bisa ditemukan. Dokter Faid Kusnan, izin bertanya apakah kebijakan ini berlaku nasional? Eh, karena di dinas belum memahami terkait regulasi pembuatan SIP. Jadi nanti ini mungkin akan ditindaklanjuti oleh tim dari konsil gitu ya, baik itu konsil kedokteran maupun tenaga kesehatan yang nanti akan jadi satu di konsil kesehatan untuk melakukan sosialisasi lagi. Tetapi Bapak Ibu disampaikan bahwa sebelumnya memang regulasi perizinan itu berbeda-beda sehingga mengakibatkan data kita, data pencatatan SIP kita juga berbeda-beda. Ada dokter-dokter yang punya SIP lebih dari 3, ada yang perawat lebih dari 4, lebih dari 2, seterusnya sehingga pencatatannya
sangat kacau karena tidak terdata dalam satu sistem. Sehingga bisa hari ini saya bikin izin di Kota Depok, minggu depan saya bikin di Kota Bogor, minggu depan lagi kan saya bikin di Bekasi, minggu depan lagi bukan di Jakarta, dan itu tidak terkoneksi sehingga saya bisa bikin SIP di mana-mana. Dengan sistem yang baru, semoga akan memperbaiki pendataan kita. Nanti nomor SIP semuanya seragam, akan ada penomoran yang seragam dari Kementerian Kesehatan, sehingga akan tercatat di SIP Bapak Ibu bekerja di mana, profesinya apa, dan SIP-nya sampai kapan tercatat, dan ada barcode-nya. Jadi orang-orang atau pasien kita gitu ya, yang berobat kepada kita akan tahu Bapak Ibu praktek di mana saja, itu akan terlihat. Sehingga pencatatan ini akan berlaku nasional dan teman-teman di dinas kesehatan akan berperan dalam proses monitoring evaluasi, melihat apakah benar tepat prakteknya layak atau tidak dan lain-lain, dan ini bisa dilakukan. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Rini. Apakah kalau belum terkoneksi dengan SKP platform, apakah bisa ikut seminar di Pelataran Sehat? Sangat bisa. Jadi Bapak Ibu sudah bisa connect ke Pelataran Sehat, gitu ya, karena itu tidak eh, dibuka untuk umum, gitu ya. Jadi nanti semua yang SKP yang terkumpulkan di sana akan tersimpan di database-nya. Pada saat nanti sudah bisa terkoneksi di Pelataran Sehat, di SKP platform, maka Bapak Ibu tinggal sinkronisasi data, dan jika datanya sudah benar, maka akan masuk secara otomatis ke dalam SKP platform. Jadi silakan bisa untuk masuk ke sana ke pelataran menggunakan fitur di pelataran sehat. Ibu Deti di RSUD Bandung Kiwari. Untuk jumlah SKP bidan apakah tetap 25 Pak atau ada perubahan? Mungkin tadi Ibu skip ya di presentasi yang sudah saya sampaikan. Untuk bidan menjadi 50, tetapi konversinya sudah ditingkatkan. Jadi kalau Ibu sudah terkumpul 25 kemarin, tentu itu dianggap sudah terpenuhi 100%. Jadi yang kita lihat 100%-nya kalau udah kumpulin kemarin ya. Jadi kalau Ibu upload sertifikat nanti ke dalam SKP platform yang nilainya 2 SKP, tentu di sistem kita akan terbaca menjadi 4 SKP otomatis. Jadi 2 kali lipat langsung terbaca. Jadi bukan berarti, wah saya rugi
nih kemarin 25, padahal udah sampai 25. Kok sekarang saya jadi 50 kan nggak sempat lagi ngumpulin. Tidak demikian. Kalau sudah 25 ya berarti sudah terbaca 50. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di setiap kegiatan pelataran sehat, itu kalau dulu kegiatan kita, kalau contohnya di dokter gigi atau perawat atau bidan yang nilai-nilai SKP-nya kecil gitu ya, bahkan ada yang 0,5 SKP, 1 SKP, bahkan padahal kegiatannya 1 hari atau bahkan 2 hari 2 SKP. Sekarang itu 1 hari bisa mendapatkan 5 SKP, bahkan kalau di kegiatannya simposium bisa dapat 8 SKP, kalau workshop bisa sampai 15 SKP. Gitu ya, jadi Bapak Ibu bisa dicek bahwa ini digunakan untuk mempermudah Bapak Ibu semua, jadi tidak akan merugikan. Ibu Bernadetta Dewanti, gitu ya. Mungkin belum terverifikasi. Ibu bisa di chat, dikirim send private ke tim kami, nomor NIK-nya untuk di chat gitu ya. Tapi yang pasti verifikasi akan didahulukan untuk yang akan habis di tahun 2024 ini. Untuk formasi kapan SKP platformnya muncul, eh, sedang disiapkan hari ini. Kita lihat antriannya mulai sore ini akan bertahap perawat, psikologi klinik, apoteker, gizi, eh, tenaga teknis kefarmasian gitu ya, vokasi kefarmasian itu akan bisa dimulai dari sore ini. Nanti mohon ditunggu ya, Bapak Ibu. Pengabdian masyarakat yang bisa dinilai sebagai SKP itu apa saja? Nilai kegiatan-kegiatan bakti sosial, pernah ditugaskan untuk melakukan penyuluhan kesehatan misalnya oleh institusi, dari kantor, dari rumah sakit atau dari puskesmas itu bisa. Pengobatan gratis ya sudah disampaikan oleh Dokter Denny. Dari Ibu Intan, apakah pertanyaan ACP ada persyaratan tempat praktik? Apakah ada formulirnya atau tulisan mandiri untuk sendiri? Iya, sudah dijawab oleh Dokter Jeffrey bahwa ada tentunya persyaratan tempat praktik karena sekarang syarat tempat praktik itu harus terakreditasi. Jadi nanti ke depan tempat praktik bahkan sudah tidak bisa tulis sendiri lagi gitu ya, tebak-tebak tulis sendiri tempat praktiknya namanya apa, tapi hanya bisa dipilih tempat praktik yang memang sudah terakreditasi dan di data dan baik. Ibu Sylvia Tani Wijaya, eh, bagaimana jika di satu sehat SDMK waktu mentautkan SKP platform masih belum bisa tertautkan? Mohon dicek lagi apakah datanya sudah lengkap pekerjaannya. Pastikan di tetap pekerjaan itu tidak ada lagi yang statusnya masih diproses gitu ya. Dan itu membutuhkan kalau ada yang aktif, itu semua yang aktif dipastikan harus sudah diisikan, sudah tervalidasi dan lengkap dari mulai tanggal SIP sampai dengan tanggal berakhirnya SIP. Karena ini akan menentukan, jangan sampai salah tanggal berakhirnya, mohon disesuaikan dengan tanggal berakhir STR atau Sarkom yang sebenarnya, karena kadang-kadang pencatatannya juga salah sebelumnya, gitu ya. Ini akan berpengaruh pada periode pengumpulan SKP nanti di SKP platform. Mau dicoba lagi ya, Bu Sufi ya. Bapak Suyadi Sidiono, kenapa di pelataran sehat juga ada profesi lain? Betul, Bapak. Sudah dijawab oleh Mas Farhan. Jadi pelataran sehat juga mengakomodir kegiatan-kegiatan pembelajaran bagi tenaga kesehatan yang non medis, non nakes gitu ya. Karena
ini juga digunakan oleh tenaga kesehatan yang mungkin pegawai-pegawai kementerian atau dinas kesehatan yang tidak bekerja langsung sebagai tenaga kesehatan atau memberikan pelayanan, sehingga masih ada pelajaran-pelajaran atau pembelajaran yang sifatnya umum dan dapat diikuti oleh nakes. Windu Kurniawan, apakah dalam menerbitkan izin SIP memakai acuan yang ada di SKP Kemkes.go.id? Kalau memakai ini biasanya kurang dari 5 tahun. Sekali lagi saya sampaikan, uh, sehingga pemohon keberatan karena masa berlaku kurang dari 5 tahun. Nah, sekali lagi saya sampaikan, prinsipnya sudah disampaikan oleh Dr. Jeffrey, prinsipnya berlaku 5 tahun sejak STR lamanya yang masih berlaku ditetapkan. Karena itu ada periodenya. Misalkan STR-nya itu berlakunya 2022 sampai dengan 2027, gitu ya, 5 tahun. Pada saat bikin sekarang, STR sebelumnya, kita ngomong STR seumur hidup, atau Serkom sebelumnya berlaku sampai dengan 2027, pada saat kita bikin FIP sekarang, maka periodenya akan ikut itu, gitu ya. Bukan berarti, sekali lagi, bikin sekarang terus nambah 5 tahun ke depan. Tidak, karena prinsipnya bukan seperti itu, dan bukan karena baru bikin FTR seumur hidup sekarang, terus kita bikin SIP sekarang, terus bisa mulai 5 tahun dari sekarang. Padahal sebelumnya mungkin tidak pernah praktek sebelumnya, atau lebih dari 5 tahun sebelumnya tidak pernah praktek. Jadi, seperti yang disampaikan Dr. Jeffrey, prinsipnya tidak berubah dari yang sebelumnya, tapi kita memperbaiki pendataannya. Ibu Sri Wahyuningsih, jika STR berakhir pada tahun 2026, sertifikat tahun berapa yang dikumpulkan? Sudah dijawab oleh Mbak Dani. Tentunya 5 tahun ke belakang ya Ibu Sri. Mulai tahun 2021 sampai dengan 2026. Karena pasti eh, Ibu sudah berpraktik gitu ya STR-nya sejak 2021 pendataannya, dan untuk perpanjangan 2026 nanti Ibu harus bisa mengumpulkan SKP yang periodenya antara 2021 dengan 2026. Jika sudah ada yang dapat sebelumnya, sebelum 2024 ini, silakan diupload gitu ya. Kalau profesi ini sudah bisa upload, lalu jika belum, silakan ikut. Belum ada, silakan ikut kegiatan di pelataran siap untuk SKP. Untuk perawat belum ada menu SKP plafon, mau ditunggu Mbak Indah. Mudah-mudahan secepatnya sedang diproses oleh tim. Paling cepat sore ini mungkin sudah bisa masuk ke dalam akun SKP platform. Materi akan di-share, iya nanti akan di-share setelah Zoom berakhir. Nanti jangan langsung keluar dulu dari Zoom, Bapak Ibu, gitu ya. Nanti akan di-share linknya untuk Bapak Ibu bisa download materi-materinya. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan, kita tidak buka feature open mic, jadi semua pertanyaan harus disampaikan melalui Q&A. Jika ada kendala yang terkait dengan SIP dan
dan urgent bisa disampaikan di dalam form yang ada di skp.kemkes.go.id. Setiap harinya itu rata-rata masuk sejak awal bulan Mei kita keluarkan form itu ada 1000-an sampai 2000 data yang masuk dan itu setiap harinya kita selesaikan ya. Tapi mohon dipastikan data yang kami perbaiki, kami sesuaikan adalah sesuai yang Bapak Ibu input sendiri. Jadi kalau diminta ditulis akhir periode STR atau SIP, jangan diisi tanggal lahir gitu ya, tanggal lahir atau tahun lahirnya. Jangan pada saat diminta masukkan STR sebelumnya terakhir atau serta yang masih aktif, jangan diupload STR seumur hidup karena tidak akan terproses. Ya, jadi tolong dipastikan. Lalu juga dipastikan pada saat mengisi form bahwa Bapak Ibu memang benar-benar berpraktik dalam arti STR-nya masih sempat aktif 2023, 2024. Jangan komplain datanya tidak ditemukan, tapi ternyata adalah dokter yang baru lulus, ya tentu datanya nggak pernah ada di kita gitu ya. Lalu mungkin sudah tidak pernah berpraktek 10 tahun kemudian, data saya nggak pernah ditemukan. Iya, kalau belum pernah praktek 10 tahun sebelumnya, ya pasti datanya tidak ada di sistem kami gitu ya. Atau mungkin datanya tidak terbawa pada saat migrasi dari profesi. Jadi, mohon Bapak Ibu dapat mengisi form dengan baik dan benar. Karena dari data yang masuk ke kami perhatikan ada sekitar 5% data itu salah pengisiannya sehingga tidak dapat diproses. Ibu Rini sudah dijawab oleh Mas Farhan. Jika ikut seminar di Pelataran Sehat, SKP platform muncul setelah beberapa bulan. Apakah nanti akan otomatis kerekap di SKP platform? Yes, betul. Tidak ada proses upload-upload ya Bu Rini. Jadi nanti memang sistem upload ini ke depan kalau semua sudah seamless melalui Pelataran Sehat dan sistemnya sudah restore semua, sudah lengkap gitu ya, sudah baik, maka semua proses pembelajaran akan langsung otomatis lewat Pelataran Sehat. Jadi tidak ada lagi fitur upload-upload lagi dan Bapak Ibu tinggal ikut kegiatan itu secara berkala untuk memenuhi SKP-nya. Nah, termasuk juga untuk yang pelayanan ke depan nanti akan masuk melalui RMA sehingga tidak perlu lagi upload. Tapi sementara karena fitur RMA masih cukup banyak gitu ya variabelnya, cukup dengan memberikan update bukti pelayanan dalam bentuk logbook, catatan dari pimpinan, termasuk untuk Pengmas, di fitur di SKP platform silakan diupload, nanti akan ada penilaian sendiri untuk itu. Ke depan untuk karena pembelajaran, input-input manual masih dibuka, tetapi hanya untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya ikut workshop di luar negeri, gitu ya, ikut pelatihan di luar yang di luar negeri tentunya yang tidak terdaftar di pelataran sehat. Ibu Bernadetta, panduannya berapa SKP, pelayanan berapa SKP, kami mohon izin, nanti akan dalam bentuk juknis yang resmi kami terbitkan, nanti akan kami lampirkan di dalam SKP platform dashboard masing-masing. Jadi nanti akan ada panduan. Oh, kalau untuk ranah pembelajaran semuanya sama gitu ya, 1 jam sama dengan satu SKP untuk ranah-ranah pembelajaran, seminar gitu ya, dengan angka-angka maksimalnya. Lalu untuk workshop akan mendapatkan 1,5 SKP kalau benar-benar ada hands-on-nya dan seperti itu nanti akan ada juknis yang terlampir di dalam SKP platform. Tapi sementara ini nilainya akan digunakan cara penilaian yang sebelumnya. Untuk cara upload ada paparannya nanti bisa dilihat paparan ini ya. Nanti tinggal dicek saja dari Rumah Sakit Randegan Sari bisa ada. Oke. Dokter Joko Subiono. Terima kasih dok. Nomor satu, apakah kecukupan SKP harus dipenuhi dari 3 ranah dengan presentasinya masing-masing atau boleh dipenuhi hanya dari ranah pembelajaran saja sekiranya dianggap lebih praktis? Sekarang dok, di masa peralihan ini, iya betul. Kita belum mengunci di sistem SKP platform, sehingga dari semua SKP yang telah dikumpulkan, karena tentu di masa peralihan ini banyak perubahan gitu ya, dan tidak semua profesi itu bahkan menilai ranah pelayanannya sebelumnya, sehingga semua SKP, baik maupun itu sekarang maksimalnya dari pembelajaran, itu tetap diakui. Bahkan maksimalnya dari pelayanan pun kita akui. Tetapi nanti ke depan,
di sistem, Bapak Ibu bisa memantau sendiri di sistem. Karena itu akan dikunci. Pada saat Ibu sudah penuh ranah pembelajarannya, itu Bapak Ibu mau ikut kegiatan pembelajaran berapa banyak pun tidak akan bertambah. Jumlahnya tidak akan bertambah dan persentase SKP-nya akan tetap. Sehingga Bapak Ibu akan tahu, oh berarti saya sudah cukup mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan saya harus penuhi dari kegiatan pengabdian masyarakat atau dari pelayanan profesionalisme. Nanti ke depan akan terkunci, tetapi sekarang belum, sehingga silahkan diupload buktinya dari ranah pembelajaran atau pelayanan yang ada dulu. Oke, juknis tadi sudah saya sampaikan, nanti akan ada detailnya dari Ibu Feriana ya. Mohon maaf kalau saya salah. Eh, jika SIP berakhir 2026, STRA-nya belum seumur hidup, pasti STRA-nya juga sampai 2026 ya Bu ya, yang sebelumnya ya. Itu tentu kalau dibaca di kecukupan SKP-nya sekarang harusnya terbaca masih sampai dengan 2026. Karena kan kita nggak tahu nih Ibu mau bikin SIP di mana lagi sampai 2026, berarti mungkin masih dibutuhkan. Kalau itu tidak terbaca, masuk ke SKP platform, upload FTRA-nya yang lama itu yang masih berlaku sampai dengan 2026 atau bukti SIP-nya ini, gitu ya. Nanti datanya disesuaikan untuk bisa praktik sampai dengan 2026. Tetapi nanti perpanjangan 2026 nanti ke sana itu SKP-nya lah yang sedang dikumpulkan sekarang. Kalau sudah ada buktinya dari IAI, sudah dimasukkan gitu ya, sudah ada, nanti juga diupload buktinya sudah berapa, Ibu Feriana, di form kita dituliskan saja dari bukti di aplikasi AI sudah tersampai, kalau apoteker mungkin sudah ya sudah berapa gitu ya, maksimalnya 1%-nya, itu nanti pada saat Ibu perpanjangan 2026 juga sudah tidak perlu lagi ada yang diupload. Gitu ya. Nanti pada saat Ibu koneksi tautan di SKP platform, itu tabungannya sudah terbaca. Jadi mohon ditulis di form kami, nanti serta buktinya gitu ya, yang sudah kita pakai seperti apa, itu akan kami sesuaikan. Tapi yang sekarang, karena belum butuh untuk perpanjangan 2026 ke sana, maka terbacanya pasti tercukupinya untuk SIP sampai dengan 2026. Tapi kalau itu pun belum terbaca, mohon di-upload juga buktinya yang FTRA-nya sampai dengan 2020. Bagaimana cara uploadnya? Ini sudah untuk SKP, apakah tetap 25, tergantung profesinya, beda-beda nanti bisa dilihat. Untuk ATLM, saya sudah memasukkan SKP di P2KB sebanyak 16 dan 8 SKP di satu sehat. Mungkin ini maksudnya adalah 16 SKP di sistemnya profesi ya. Di sistemnya profesi, Bapak Ibu, eh, kita sudah tidak terkoneksi lagi dengan sistem informasi profesi. Jadi kalau Bapak Ibu upload di sistem profesi sekarang-sekarang ini, tentu tidak akan ada data yang dipindahkan ke kami, gitu ya. Kalau 8 SKP di satu sehat itu sudah ada, maksudnya di pelataran sehat mungkin maksudnya, itu nanti eh, apa namanya, tinggal dibuktikan saja, gitu ya, sesuai tadi saya sampaikan. Tulis total SKP yang sudah tercatat dan diverifikasi di sistem informasi profesi masing-masing atau kolegiumnya, totalnya berapa, dan total SKP yang sudah didapatkan di pelataran sehat, totalnya berapa, gitu ya. Jadi nanti kelihatan kalau itu sudah tercukupi, masukkan ke dalam form yang ada di skp.kemkes.go.id, masukkan di sana, nanti datanya akan kami sesuaikan. Ingat, jangan sampai salah masukin data, kalau khususnya tanggal akhir SIP atau STR-nya, dan NIK-nya. Karena begitu cara nomor NIK-nya salah, otomatis tidak akan bisa ditemukan datanya.
Dari Ibu Yunita. Ibu Yunita, STR-nya akan berakhir ya, terkendala untuk buat akun satu sehat SDMK. Oke, minimal ibu bisa masuk ke sementara masih diproses gitu ya dari teman-teman Set KTKI, tetapi di saat yang bersamaan juga silakan upload kondisinya di form kami di satu sehat di skp.id ada formnya, dan kalau sudah ada bukti pengumpulan SKP-nya nanti bisa disampaikan juga di sana untuk nanti disesuaikan. Jadi minimal dari syarat pemenuhan cekuan SKP-nya sudah dapat terpenuhi dulu ya Bu ya, sambil menunggu proses STR barunya terbit. Ibu Ani, kalau periode pas ngecek di skpkps.id ada namanya tapi kok nggak ada periode SIP-nya nih. Jadi saya terbacanya tidak terpenuhi. Sama sekali lagi saya ulang, silakan isi tautan aduan yang atau aduan kendala yang ada di skp.comcast.go.id. Itu ada di sana, tinggal diisi. Nanti kami akan sesuaikan. Pastikan periode SIP jangan salah. Dia kalau sekali salah, nanti akan terbaca salah dan itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Halo Dokter Renate dari Banjarmasin. STR-nya habis di 2022, tapi ini sudah punya STR baru maksudnya berarti ya dok ya. Sudah punya STR baru di 2022, berarti 2022, 23, 24, 25, 26 ya dok ya, masih berlaku sampai dengan 2026. Itu silakan nanti dokter upload buktinya di form yang ada di skpkmkas.go.id gitu ya, dengan STR yang baru tentu, maksudnya yang terakhir yang 2012 sampai 2026 itu diupload di sana, nanti datanya kita sesuaikan. Dan di periode 2022 sampai 2026, dokter juga bilang sudah punya terkumpul 283 SKP, ya. Itu di screenshot saja dok, buktinya sudah ada di aplikasinya Profesi, tinggal dimasukkan, nanti datanya akan kami sesuaikan. Sehingga pada saat nanti dokter berhasil tautkan akun di SKP platform, database-nya akan sudah ada tabungannya. Jadi dokter tidak perlu lagi upload ulang. Ibu Femi Tamaledu, ya, SIP-nya berakhir 30, selamat siang, saya Bidan, berakhir SIP-nya di tanggal 30 April 2026. Sekarang saya sudah membuka SKP, jika sudah terpenuhi SKP 50 SKP, apakah 50 SKP itu hanya berlaku untuk satu kali pengurusan SKP, pengurusan SIP kali maksudnya ya Bu ya. Jika 5 tahun lagi kita memperpanjang SKP, SIP, kita kumpul lagi 50 SKP. Jadi setelah sudah dijawab oleh Dokter Jeffrey, SKP itu dulu kita pada saat tercukupi akan dibuktikan dengan STR atau sertifikat kompetensi bagi nakes yang menggunakan Selkom. Nah, ini digunakan untuk perizinan 5 tahun ke depan setelah SKP dikumpulkan dan mendapatkan buktinya. Ini tidak berbeda. Jadi kalau ibu sekarang kondisinya
sudah punya 50 SKP sekarang, berarti sudah cukup untuk perpanjangan di 2026 sampai dengan 2026, 27, 28, 29, 30, 31 ya Bu ya. Nah, tapi nanti untuk bisa perpanjangan di 2031, itu Ibu harus ngumpulin lagi dari 2026 sampai 2031. Itulah yang namanya pengembangan profesi berkelanjutan. Jadi kita terus menjaga kompetensi kita secara berkala dan ini di 5 tahun sekali. Nah, kalau dokter contohnya 250 SKP atau dokter gigi 100 SKP, dia berhak untuk 3 SIP 100 SKP itu di periode yang sama, ya. Jadi kalau bikin izinnya sekarang sampai 5 tahun ke depan, gitu ya, nanti bikin izinnya tahun depan, itu akhirnya akan sama dan dia berhak 3 SKP dan tidak perlu kumpulin lagi SKP kalau itu di periode yang sama. Apa yang menyebabkan satu saat saya tidak muncul SKP platform? Seperti sudah disampaikan, sementara ini yang sudah bisa akses adalah dokter, dokter gigi, dan bidan. Ya, untuk nakes lainnya hari ini bertahap akan dimulai. Jadi tolong dicek saja nanti. Sore ini akan mulai bertahap untuk bisa dibuka. STR saya berlaku Oktober 2022 sampai dengan Februari 2028. SKP yang didapat antara Oktober 2022 sampai dengan Mei 2024. Apakah masih bisa di-entry ke satu sehat? Maksudnya mungkin ke SKP platform ya, Bu ya. Tentu bisa. Kalau kan 2022 sampai 2024 masih dalam periode 2022-2028 ya. Jadi masih bisa. Jadi silahkan. Tapi ini STR-nya 2022 sampai 2028. Nggak salah ya. Ya, mungkin harusnya kalau 2022 itu 5 tahun, 23, 24, 25, 26, 27 ya. Pastikan lagi periodenya sudah sesuai STR-nya. Itu kalau dia dalam periode itu tentu SKP-nya, sertifikat yang didapat di antara itu bisa di-upload dan didapat. Jadi Ardiansyah, respons lapor DG Form, siswa isian dan bukti statement SKP, mohon ditunggu karena data yang masuk ribuan, tetapi setiap harinya kami proses 1.000 sampai dengan 2.000 data, jadi biasanya cepat gitu ya, asalkan data yang memang diupload ke dalam G-Form, form kami itu sudah benar. Dr. Sri Kuntolo, bagaimana bila sudah pensiun dari PNS, dokter, dan praktek mandiri? Mungkin ini tujuannya bagaimana caranya bisa mentautkan akun ya dok ya ke dalam SKP platform ya. Jadi kalau memang dicek di profil dokter itu ada yang sudah tidak sesuai, minimal pastikan yang tercatat aktif gitu ya. Praktek mandirinya misalkan itu sudah terisi datanya dengan baik. Jika memang belum, bisa bantuan dinas untuk dapat memvalidasi data tersebut karena butuh pelengkapnya data yang ada di sana.
Robi Afriano, bagaimana kalau SRA dan SIP berakhir 2026? Bagaimana apa nih maksudnya ya? Apakah kalau masih berakhir 2026, maksudnya masih bisa praktek sampai dengan 2026 ya? Jadi nanti bukti kecukupannya seharusnya masih, kalau dicek di pencarian data, harusnya masih tercukupi untuk praktek sampai dengan 2026. Kalau itu tidak terbaca, silakan isi formnya, tulis, nanti akan disesuaikan untuk bisa berpraktek sampai dengan 2026. Tetapi untuk perpanjangan 2026, 5 tahun ke depan, tentu akan ditanya yang dikumpulkan 5 tahun sebelumnya. Yaitu berarti dari 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Ya, ini nanti dicek. Oke, ini belum ada SKP platform yang mohon ditunggu. Hari ini akan bertahap dibuka untuk semua nakes yang tadi saya sampaikan di paparan, nanti akan bisa dilihat. Oke, Pak Lutfi, mohon izin, mungkin sampai di situ yang bisa kita sampaikan, Pak. Banyak Q&A yang berulang. Iya, Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Materi akan kami sampaikan di link. Jadi Bapak Ibu jangan live setelah Zoom ini selesai. Nanti akan ada link yang diberikan. Nanti link YouTube-nya juga akan ada terus gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi bisa dilihat lagi dan petunjuk secara detail juga ada di dalam skpkp.id. Terima kasih Pak. Waktu itu Pak iya. kami persilahkan untuk acara. Terima Eh, kasih. Baik. Makasih Mas Indra dan Bapak Ibu sekalian, Pak Jeffrey juga. Tadi pertanyaan sudah dijawab dan banyak pertanyaan berulang juga. Dan biasa bisa dibaca di Q&A ya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan dan Bapak yang sudah terjawab. Eh, Terima kasih banyak atas atensinya Bapak Ibu sekalian dan kami akan terus melakukan sosialisasi dan juga apabila ada kendala Bapak Ibu sekalian silakan ke skp.kemkes.go.id untuk dapat memasukkan kendala Bapak Ibu sekalian terkait kecukupan ataupun beberapa kendala yang lainnya yang mungkin ada di Bapak Ibu untuk dapat disampaikan di link form yang sudah tersedia. Termasuk juga apabila tadi banyak yang sering berkali adalah terkait sudah ketercukupan tapi ternyata tidak muncul. Nah, itu kalau Bapak Ibu sekalian punya buktinya silahkan dapat diupload di dalam link form yang ada di skp.kemkes.go.id biar kami bisa tindak lanjuti. Eh, Sementara itu Bapak Ibu sekalian kita akan lakukan sosialisasi terus-menerus dan mengupdate apabila ada update terbaru atau kekinian terkait dengan SKP platform ini sehingga diharapkan Bapak Ibu sekalian akan lebih familiar dalam menggunakan eh, satu set SDMK termasuk di dalamnya adalah terkait dengan fitur SKP platform. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Sekian yang mungkin dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian eh, menerima WhatsApp group ataupun apa saja yang dirasa tidak tepat, seperti yang barusan berapa hari ini saja nih banyak yang terkait dengan penggunaan perjokian SKP ya Bapak Ibu sekalian, itu mohon ya saya di forum ini saya informasikan mohon tidak menggunakan perjokian untuk mendapatkan SKP karena SKP yang paling benar, yang paling valid adalah yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian sendiri ya, baik itu melalui pelataran sehat dan pengabdian masyarakat maupun pelayanan Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang punya login, yang punya passwordnya jangan digunakan atau diberikan kepada orang lain ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi tetap untuk menggunakan akun dan login Bapak Ibu sekalian sendiri dan jangan diberikan kepada orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita bisa jadwalkan kembali untuk melakukan sosialisasi termasuk juga ada update yang terbaru. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih. kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi. Kita akan lakukan ini berkala. Mudah-mudahan minggu depan kita akan lakukan kembali. Terima kasih. Salam sehat untuk semua.